Perkenalkan, nama saya Gabriela Novembi Kresna dengan NIM 202111456. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada saat ini juga saya sedang berada di salah satu UMKM, yaitu Aquifer Coffee yang berada di Jalan Merican Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok. Nah, di sini saya akan lanjutkan dengan menjelaskan materi pertumbuhan industri UMKM di Indonesia. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan terkini mengenai UMKM. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro kecil menengah terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021. Saat ini, lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat pada 2017. Jumlah UMKM mencapai 62,9 juta pada tahun 2018. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, diprediksikan pada tahun 2019 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat. Nah, terkait dengan perkembangan terkini tadi, dalam UMKM pasti selalu adanya tantangan. Nah, tantangan yang pertama yaitu minimnya modal. Permasalahan UMKM yang paling pertama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Yang kedua, distribusi tidak tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi channel favorit pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan tidak efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya, masalah yang dihadapi perihal keuangan yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Yang keempat, kurangnya inovasi. Pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya, banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun. Kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau berkalah saing. Yang kelima, belum memaksimalkan pemasaran online. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UMKM karena meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM ini menjadi tantangan dan masalah yang dihadapi. Yang keenam, tidak memiliki izin. Permasalahan UMKM yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha resmi, sehingga menghambat laju usaha. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Nah, permasalahan UMKM akibat pandemi COVID-19. Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Permasalahan yang dialami sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online.
Yang kedua, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuannya pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga, hambatan distribusi produk. Dan yang keempat, kesulitan bahan baku produksi. Terkait dengan tantangan atau permasalahan yang tadi, ada prospek atau usaha yang dapat untuk memajukan UMKM di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Yang kedua, program PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, terkhususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 43 tahun 2020. Yang ketiga, kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman atau penjaminan. Yang keempat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Dan yang kelima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day. ASEAN Online Sale Day atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan melalui sistem elektronik. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memproduksi dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN, serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia, dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun. Jadi dapat disimpulkan, UMKM di Indonesia akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dilihat dari dukungan kuat dari pemerintah, dan OJK saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM dan diprediksikan jumlahnya akan terus meningkat. Terkait dengan segala tantangan, terdapat prospek yang dapat dijalankan, yaitu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, program PEN, kredit usaha rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, serta perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day. Demikian penjelasan mengenai UMKM. Terima kasih.